Shalom semuanya. Ya, jadi Oh, hari ini kita ada dalam ibadah pemberkatan nikah ya, yang dilakukan secara online ya. Karena masalah COVID-19 ini ada pandemi, kemudian juga lokasi dari mempelai yang jauh dari gereja, yakni menikah di Bali. Jadi dengan kecanggihan zaman ya, kita akan melakukan ibadah pemberkatan nikah, peneguhan nikah secara online ya. Saya yakin, saya percaya Tuhan beracara ya dalam banyak hal, asal kita lakukan dengan iman, Tuhan pasti akan tolong kita semuanya. Nah, hari ini kita akan menyaksikan ibadah pemberkatan nikah kudus antara Pak Setio Budi dengan Ibu Dian Tantina Yuniari Prahasti ya. Jadi Bapak dan Ibu Budi, Pak Budi dan Budian sudah di layar, siap untuk mengikuti ibadah prosesi pemberkatan nikah kudus ini. Dan juga ada saksi-saksi yang ada Pak Martinus Doni Suryadi, saksi dari Pak Budi, dan juga ada saksi sekaligus juga orang tua dari Budian, yakni Ibu Agustina Hartanto. Ya, jadi para saksi dan juga kedua mempelai sudah membuat surat pernyataan di atas materai, ditandatangani di atas materai bahwa siap menjadi saksi pernikahan, dan mempelai juga sudah buat surat perjanjian di atas pernyataan di atas materai bahwa masing-masing tidak terikat dalam pernikahan dengan siapapun. Jadi ini pernikahan yang secara hukum, secara keluarga sudah disiapkan, tidak ada masalah ya. Jadi kita akan lanjutkan dalam ibadah pemberkatan nikah ini. Oke, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari yang berbahagia. Hamba dan rekan-rekan ada di Serpong, dan juga kedua mempelai ada di Bali. Dengan perbedaan waktu 1 jam kurang lebih, Tuhan. Kami mau melakukan ibadah pemberkatan nikah secara online. Perdana, Tuhan. Maka kami mohon campur tangan Tuhan, pengurapan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, turun dalam ibadah pemberkatan nikah kudus ini, sehingga meskipun dilakukan secara online, hamba dan mempelai dan keluarga berjauhan cukup jauh, tapi kami percaya kuasa Tuhan itu mengatasi dimensi ruang dan waktu. Kami percaya setelah nanti diberkati dan diteguhkan pernikahan ini, maka Pak Budi dan Budian sah secara hukum dan juga di hadapan Tuhan tentunya sebagai suami dan istri, sehingga bisa mengarungi bahtera rumah tangga dalam kekudusannya Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir dalam ibadah pemberkatan nikah ini, baik Mama dari Budian, juga saksi sahabat dari Pak Budi, dan juga beberapa tamu yang ada di ruang Zoom. Tuhan beracaralah, kami siap menjadi saksi atas pemberkatan pernikahan kudus ini. Kami serahkan ibadah ini, terutama jaringan internet ini Tuhan, baik kami yang di Serpong maupun keluarga yang ada di Bali, agar jaringan internet kami lancar, segala kuasa jahat, kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadah pemberkatan nikah kudus ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah pemberkatan nikah kudus ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang dijadikan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Hanya dari Dialah sumber segalanya dan waktu yang terbaik yang Dia berikan bagi kita.
ada, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari naikkan pujian ini. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, semuanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selama-lamanya Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, buat hari bahagia yang Kau berikan bagi kami hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, hari bahagia yang Kau jadikan bagi kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersama-Mu Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku
trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Pujian yang penyembahan yang keren sekali. Makasih buat kesaksiannya Pak Amos dan Bu Esther. Dan seperti lagu tadi, ini adalah hari yang indah gitu ya, yang Tuhan berikan spesial khususnya buat Pak Budi dan Bu Dian. Mari kita masuk dalam renungan pemberkatan nikah ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala. Kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah disegarkan lewat pujian penyembahan yang dipimpin oleh hamba-Mu, Pak Amos dan Bu Esther, dengan lagu-lagu yang mengingatkan kembali kami bahwa Tuhan selalu berikan yang terbaik buat kami. Terutama hari ini kami bersuka cita ada di ruangan Zoom ini untuk menyaksikan sebagai saksi bahwa anak-Mu Pak Budi dan juga Bu Dian mau mengikrarkan janji nikah suci mereka di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, kami percaya kalau kami memulainya dengan kekudusan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai keluarga yang sebentar akan diberkati dan diteguhkan dalam pernikahan kudus ini, sehingga di sepanjang sisa hidup masing-masing akan diberkati Tuhan, sebagai suami istri akan diberkati Tuhan. Dan sebelum kami masuk dalam ibadah atau acara sakramen peneguhan dan pemberkatan nikah kudus ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau belajar dari contoh Alkitab, bagaimana sebenarnya kami harus menjalani hubungan suami istri itu di dunia. Maka bicara kepada kami, jamaah terutama Pak Budi dan Bu Dian, sehingga mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan akhirnya bisa lewat pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman. Masing-masing jadi suami yang mengasihi istri, menjadi istri yang tunduk sama suami, menjadi keluarga yang senantiasa membawa syekinah glorinya Tuhan sebagai kesaksian hidup mereka. Berbicara kepada kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kalau kita melihat di Alkitab kita ya, Bapak Ibu, terutama Pak Budi dan Bu Dian, bahwa banyak tokoh hebat di Alkitab kita, ya. Banyak nabi, banyak rasul, banyak orang-orang yang bisa Tuhan pakai luar biasa. Tapi kalau bicara mengenai keluarga, suami dan istri di Alkitab kita, tidak begitu banyak contoh yang bisa kita jadikan bahan pelajaran atau bahan ukuran ya dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga kita. Masing-masing tentu dengan suami dan istrinya. Meskipun ada nabi hebat, tapi nabi hebat ini tidak begitu dicatat oleh Alkitab bagaimana dia dengan keluarganya. Meskipun ada rasul hebat, rasul ini pun juga tidak diceritakan dengan detail oleh Alkitab tentang bagaimana hubungannya dengan istri dan keluarganya. Itu yang saya mau katakan.
Meskipun sedikit, tapi ada bagian-bagian di Alkitab yang secara tersirat, meskipun juga tersurat gitu ya, tapi kecil sekali, yang kita bisa menemukan contoh pasangan suami istri yang bagi saya itu luar biasa. Salah satu yang bisa saya sharingkan dalam ibadah ini, membagi pesan Tuhan kepada Pak Budi dan juga Budian, yakni pasangan yang muncul namanya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke 17 ya, maafkan saya buka Alkitab saya dulu ya. Kisah Rasul pasal yang ke-18. Saya akan bacakan untuk semua di sini ya. Bapak Budi dan Budian tolong perhatikan. Kisah Rasul 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Di sini saya tidak sedang akan membahas Rasul Tuhan yang luar biasa yang namanya Paulus. Tapi dari Kisah 18 ayat 1 sampai 3 tadi kita menemukan Paulus bertemu dengan teman. Nantinya menjadi rekan pelayanan yang luar biasa. Yang bernama Aquila dan istrinya Priscilla. Seperti saya bilang tadi. Ya kita tidak banyak kita bisa menemukan tokoh suami istri yang dipakai Tuhan luar biasa dan mau melayani Tuhan dengan luar biasa. Aquila dan Priscilla merupakan satu dari sedikit contoh yang kita bisa temukan di Alkitab. Kalau bagi saya secara pribadi, Aquila dan Priscilla ini adalah suami istri yang kerennya pakai bingit gitu kata anak muda sekarang. Ya, keren pakai bingit. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi pasal 18 Kisah Rasul, diceritakan bahwa Aquila dan Priscilla ini baru ada di kota Korintus. Sebelumnya mereka tidak tinggal di Korintus. Mereka tinggalnya di Italia, di Roma. Sebagai apa mereka di Roma? Alkitab tadi dikatakan mereka mungkin adalah pekerjaannya sebagai pembuat tenda, pengusaha tenda. Mungkin di Roma mereka punya pekerjaan atau bisnis lainnya. Alkitab tidak mengatakan tentang itu. Tapi yang pasti mereka tinggal jauh dari kampung halaman mereka. Aquila tadi dikatakan berasal dari Pontus. Mereka berdua adalah orang Yahudi, asli orang Yahudi. Jadi mereka tinggal di kota Roma, di Italia, tentu mereka berbisnis. Mereka punya usaha. Dan pekerjaan pembuat tenda pada konteks perjanjian baru merupakan pekerjaan orang-orang menengah atas. Secara ekonomi mereka adalah kelompok masyarakat ekonomi menengah atas. Dibilang kaya raya, belum tentu. Dibilang miskin juga tidak. Mereka orang yang menengah atas. Karena pembuat tenda itu harus memiliki skill khusus. Dan saat itu tenda tentu dibutuhkan. Dalam kemiliteran, kalau berperang, tenda dibutuhkan. Tenda juga dibutuhkan bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pebisnis, musafir, yang harus meninggalkan sebuah kota untuk menuju kota lain, berdagang, dan lain sebagainya. Tenda selalu dibawa oleh para pedagang dan juga para musafir ini. Supaya kalau mereka ketemu malam di padang gurun, mereka bisa bermalam dengan aman, dengan nyenyak tidurnya. Begitu. Jadi tenda juga properti yang mahal saat itu. Jadi otomatis orang-orang yang punya skill pembuat tenda, orang-orang yang secara ekonomi mapan, ya, orang-orang yang punya kedudukan ekonomi yang cukup baik pada saat itu. Dikatakan Paulus itu pembuat tenda, dan dia kembali bertemu dengan pembuat tenda lainnya dalam konteks Kisah 18 ini. Jadi Paulus dan Aquila serta Priscilla ini bukan saja cocok karena mereka sama-sama orang Kristen, sama-sama orang percaya. Mereka lebih klik gitu saudara ya, karena mereka punya profesi pekerjaan yang sama.
Ya saya ibaratkan begini deh. Kalau misalnya Bapak Ibu ketemu sama teman lama ya, teman SMA-mu misalnya, sudah belasan tahun kita tidak ketemu dengan dia. Kita ketemu dengan dia, sudah lama tidak ketemu, kita nongkrong misalnya di coffee shop, di Starbucks lah, taruhlah seperti itu. Kemudian punya ngobrol, sudah kangen karena teman SMA, jadi punya masa lalu kita di coffee shop itu, ya di coffee shop itu, kita tahu bahwa kita sama-sama punya alma mater atau jurusan kuliah yang sama. Misalnya sama-sama jurusan teknik sipil begitu. Maka tentu saya percaya bondingnya ya akan semakin dapat. Bukan saja punya latar belakang sama-sama satu SMA, kenal di masa lalu, tapi ternyata punya jurusan dan juga punya pekerjaan yang sama. Akhirnya pasti saya yakin, meskipun sudah belasan tahun tidak ketemu, karena punya pekerjaan yang sama, ke depan akan semakin akrab, akan semakin akur, dan tidak tertutup kemungkinan akan bersahabat. Karena punya pekerjaan yang sama, dunianya sama, ya ngobrolnya. Itu yang menyebabkan Aquila dan Paulus, meskipun baru bertemu di Korintus, ya mereka akhirnya menjadi rekan pelayanan yang luar biasa akrabnya. Yang menarik di sini, yang harus diperhatikan oleh Pak Budi dan Budian, pasangan yang akan diberkati sebentar, ya. Dikatakan tadi di ayat Kisah Rasul 18 ayat yang ketiga, bukan saja Paulus dan Aquila yang berprofesi sebagai pekerja pembuat tenda, tapi juga Priscilla, istri dari Aquila, juga pembuat tenda. Ini sesuatu yang tidak lumrah dalam konteks zaman itu, karena perempuan biasanya hanya ada di rumah tangga, bekerja di rumah tangga, bekerja di dapur, kurang lebih begitu. Ya, Priscilla tentu ketika diajak nikah sama Aquila, dan tahu Aquila calon suaminya atau lelaki yang dia jatuh cinta padanya ini punya profesi pembuat tenda, karena masa depannya cerah gitu, karena punya suami yang punya skill pembuat tenda. Dan saya berani yakin Priscilla awalnya ketika bertemu dengan Aquila tidak punya skill membuat tenda. Tapi akhirnya dalam pernikahannya dengan si pembuat tenda yang namanya Aquila ini, Priscilla belajar memahami apa pekerjaan suaminya ini sebagai pembuat tenda. Sehingga akhirnya kita katakan mereka berdua bukan saja menjadi suami istri, tapi mereka juga punya ketekunan atau pekerjaan yang sama, sama-sama punya keahlian membuat tenda. Priscilla juga dikatakan pembuat tenda. Kalimatnya mereka. Mereka di sini bukan saja Paulus dan Aquila, tapi Priscilla juga bisa masuk di dalamnya. Karena dari ayat 1 sampai ayat 3, kisahnya bicara mengenai 3 orang ini. Ini menarik. Ya. Menarik karena perempuan yang namanya Priscilla bukan saja hanya mau ya mengikuti suaminya, tapi juga mau membantu sebagai pembuat tenda. Sesuatu yang langka juga dalam konteks pernikahan di akhir zaman. Di mana biasanya kalau perempuan-perempuan dinikahi sama suami, itu pokoknya pengennya tiap akhir bulan minta jatah. Mana Pak jatah Pak? Ya buat uang belanja bulanan ya, untuk ke mall ya, beli lipstik ya, untuk arisan sama teman-teman sosialitanya ya. Biasanya gitu ya. Apalagi kalau suaminya sudah punya pekerjaan yang mapan itu ya, istri biasanya lebih enak di rumah lah ya, santai-santai. Apalagi nih zaman dulu kan berarti perempuan memang lebih diarahkan setelah menikah di rumah saja ya. Untuk bekerja itu sesuatu yang belum lumrah di dalam konteks zaman dulu ya. Perempuan baru lumrah dianggap sebagai pebisnis, pekerja, bahkan setara itu baru hari-hari ini saja. Emansipasi wanita itu kalau konteksnya Indonesia baru dimulai kata sejarah oleh R.A. Kartini ya. Itu pun ketika saya kecil pekerjaan itu agak aneh kalau dikerjakan oleh perempuan. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu misalnya melihat jurusan-jurusan perkuliahan teknik minyak, teknik sipil ya, yang dulu di tahun 70 80 itu rata-rata mahasiswanya laki-laki, sekarang perempuannya cukup banyak, hampir 50-50. Ya, sudah lazimlah perempuan sekarang ini berusaha atau bekerja atau berbisnis. Tapi dalam konteks zaman dulu kan tidak.
Jadi yang saya mau katakan di sini, kenapa pasangan ini saya bilang pasangan yang keren pakai bingit, karena masing-masing bisa mengisi, masing-masing bisa melengkapi. Priscilla bisa melengkapi suaminya, sehingga suaminya juga akhirnya nyaman bekerja. Kenapa? Yang mendampingi dan menolong adalah istrinya. Lebih dari itu, secara cepat saya ingin mengatakan, kalau Bapak Ibu nanti baca kisah Rasul pasal 18 tentang pasangan ini kemudian ketika ketemu dengan Paulus di Korintus, iman Kristennya semakin bertumbuh. Semakin haus akan Tuhan. Semakin mau belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih rekan mereka bukan cuma semata pembuat tenda, tapi rasul Tuhan yang luar biasa yang namanya Paulus. Siapa yang tidak kenal Paulus? Orang Kristen mana di 2020 yang berani meremehkan karya Paulus di dalam konteks gereja mula-mula di Perjanjian Baru? Paulus orang yang luar biasa. Priscilla dan Aquila akhirnya juga terpacu imannya, pergaulan yang baik membuat akhirnya semuanya jadi baik. Mereka sama-sama akhirnya mau melayani bersama dengan Paulus. Kalau Bapak Ibu nanti baca di pasal 18 ayat seterusnya, Paulus itu kan tipikal orang yang tidak bisa menetap di satu kota. Ketika dia sampai di Korintus, dia mulai menginjil, ketemu sama Aquila dan Priscilla dan beberapa orang yang dipertobatkan. Kemudian dia kader mereka menjadi pemimpin gereja. Ketika gereja Korintus sudah solid, maka Paulus biasanya itu pergi ke kota lain. Nah, dalam hal ini, dalam kisah 18, Paulus akhirnya berniat untuk pergi ke Efesus. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi, Priscilla, berikut suaminya Aquila, itu juga mau meninggalkan Korintus untuk mengikuti Paulus ke kota Efesus. Bayangin, Bapak Ibu. Saya berani yakin ketika mereka terusir dari Roma, mereka tinggalnya tadinya kan di Roma. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah di sekitar tahun 40, tahun 50, itu ada kebakaran besar yang membakar hampir sebagian besar kota Roma. Dan yang dijadikan kambing hitam adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu orang-orang yang dibenci sama orang-orang Roma. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu tidak mau menyembah dewa-dewa Roma, juga tidak mau menghormati kaisar Roma seperti orang-orang lainnya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu hanya mau menyembah, menghormati Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka orang-orang Yahudi itu meskipun orang-orang pintar, orang-orang yang hebat di Roma, tapi mereka dibenci oleh penduduk Roma, terlebih dibenci oleh penguasa Roma. Sehingga ketika ada kebakaran besar yang terjadi, menurut sejarah dunia, orang Yahudilah yang akhirnya dikambing hitamkan. Sehingga Alkitab tadi mengatakan Kaisar Claudius akhirnya mengusir semua orang yang punya darah Yahudi dari kota Roma. Artinya apa? Aquila dan Priscilla itu diusir. Mereka tadinya sudah nyaman di Roma, sudah mapan di Roma, tapi terusir. Tidak mungkin ada orang yang terusir dengan sukacita. Itu nggak mungkin. Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman, ya, terusir dari pekerjaan, terusir dari sebuah kota, ya, itu pasti akan merasakan duka. Ada merasakan sesuatu perasaan yang tidak enak. Karena di kota itu biar bagaimanapun kau kenal dengan banyak orang, kau bisa hidup di situ. Tiba-tiba harus terusir dan ada di kota yang baru. Dalam hal ini Aquila dan Priscilla ada di kota Korintus. Kota yang baru. Mereka baru menetap, ketemu sama Paulus, Paulus ke Efesus, mereka mengikuti Paulus. Berarti mereka ke Efesus itu bukan karena mereka berpikir Efesus jauh lebih baik daripada Korintus, tapi berpikir hamba Tuhan yang luar biasa ini. Apalagi kalau kita belajar geografi dan juga sejarah Perjanjian Baru, kota Korintus sama kota Efesus itu adalah kota yang sama-sama cukup modern, maju. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya awalnya tinggal di Kediri gitu ya, terus tiba-tiba diajak untuk pindah ke Jakarta. Bapak Ibu tadinya tinggal di Sumedang, terus tiba-tiba diajak pindah ke Medan gitu ya. Tentu Bapak Ibu akan mau. Kenapa? Karena akan pindah ke kota yang jauh lebih besar, ya. Jadi ada kesempatan yang lebih besar, ada peluang yang lebih besar untuk merubah nasib kita. Tapi Korintus dan Efesus ini sama-sama kota yang sudah maju saat itu. Sama-sama kota pelabuhan, kota yang benar-benar modern, kota perdagangan. Jadi semestinya tidak ada urgensinya Aquila dan Priscilla kalau berpikir bisnis pindah dari Korintus menuju ke Efesus. Jadi saya berani pastikan mereka pergi ke Efesus karena mengikuti Paulus. Karena mungkin dengan mengikuti Paulus, mereka semakin tahu, paham tentang Kristus, tentang iman mereka. Mereka sudah kenal atau sudah nyaman dengan pengajarannya Paulus.
Tapi menariknya apa yang terjadi di Efesus, Bapak Ibu? Di Efesus setelah Paulus berhasil mendirikan gereja di sana, berhasil mempertobatkan beberapa orang Efesus di sana, berhasil mendirikan jemaat di sana, Paulus meninggalkan kota Efesus kembali. Ya. Apa yang terjadi? Apakah Aquila dan Priscilla itu mengikuti Paulus? Tidak, ternyata saudara. Mungkin juga ada kesal hati dari Aquila dan Priscilla gitu ya. Ini orang ya sudah ngajak kita pindah ke Efesus. Sekarang kita baru menata hidup di Efesus. Sudah pergi lagi. Akhirnya Aquila dan Priscilla tidak meninggalkan Efesus. Mereka menetap di Efesus. Sedangkan Paulus kalau kita baca akhirnya meninggalkan Efesus, meninggalkan Aquila dan Priscilla. Coba kita bayangkan ya. Kalau Bapak Ibu, Pak Dian dan Budian dan Pak Budi jadi Priscilla dan Aquila gimana? Ya. Bapak Ibu pergi ke kota tertentu itu karena ngikutin orang. Baru menata hidup, belum mapan. Ternyata orang yang ngajak kita, janji sama kita, ninggalin kota itu, kita dibiarkan sendirian. Tentu Bapak Ibu kecewa, bener ya? Mungkin marah juga sama Tuhan. Tuhan, yang bener aja nih. Aku mau melayani Tuhan dengan ngikut Rasul Paulus ini. Tapi baru aja menetap di Efesus. Dia udah pergi lagi. Ini gimana nanti? Mungkin ada kekecewaan. Alkitab tidak mengatakan begitu memang. Tapi kan tidak semuanya tertulis di Alkitab. Bisa jadi mereka kecewa. Dan kalau kita kecewa, biasanya kita juga marah sama Tuhan. Tapi apakah ini yang terjadi pada Aquila dan Priscilla? Tidak, Bapak Ibu. Beberapa waktu kemudian, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, keren dalam berkhotbah. Masih muda, namanya Apolos. Bapak Ibu kalau membaca nanti Kisah Rasul 18, Kisah Rasul 19, Apolos ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa di Efesus. Setelah Paulus meninggalkan Efesus, pendeta kurang lebih ya, hamba Tuhan yang paling hebat, yang khotbahnya paling hebat di Efesus adalah Apolos. Tapi apa yang terjadi? Aquila dan Priscilla mengikuti khotbah Apolos ini. Dan mereka mendengar khotbahnya keren. Tapi dia tidak menekankan tentang Roh Kudus. Tidak mempercayai kuasa Roh Kudus. Jangan-jangan juga belum mengerti Roh Kudus itu apa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apolos ini diundang sama Aquila untuk ke rumahnya. Aquila dan Priscilla menjadi mentor dari Pak Apolos. Meskipun tadinya orang awam, tapi karena punya pengalaman bersama dengan Tuhan, belajar dari Paulus, ternyata mereka juga punya kerinduan untuk memperlengkapi orang lain yang dipakai Tuhan. Mereka terus melayani Tuhan. Jadi Priscilla dan Aquila di Efesus tidak marah-marah sama Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan, tidak mundur dalam iman. Justru mereka semakin luar biasa, semakin mandiri dalam pelayanan. Apolos, mereka sharingkan tentang Roh Kudus kepada Apolos. Dan Bapak Ibu baca nanti di Kisah 18 dan seterusnya, ketika Apolos habis keluar dari rumahnya Aquila dan Priscilla, memahami soal Roh Kudus, mengerti soal Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Pelayanan Apolos semakin berdampak. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah Aquila. Situasi tidak enak. Dia ditinggalkan. Seperti hari-hari ini mungkin setiap kita punya masalah. Dari konseling pranikah kemarin Pak Budi dan Budian juga menceritakan masalahnya. Masalah pribadinya, masalah-masa lalunya. Dan juga masalah usahanya, pekerjaannya. Di zaman yang susah ini. Kita semua ada di bulan November akhir ini, ya, zaman yang susah, di mana semua mengalami dampak efek COVID-19, ya, krisis ekonomi melanda Indonesia, nilai beli ya menjadi sesuatu yang sangat-sangat turun, tidak ada kemampuan beli dari masyarakat, barang berlimpah, ya, ini bisa panjang urusannya. Itu dialami juga, disaksikan oleh Pak Budi dan juga Budian kemarin ketika konseling dengan saya dalam konseling pranikah. Tapi perhatikan, mencontoh dari Priscilla dan Aquila, meskipun menghadapi badai seberat apapun, mereka tetap solid. Gak ada tuh ketika ditinggalin Paulus di Efesus, si Priscilla bilang sama Aquila gini, kamu sih Pah, udah ku bilang tetap aja di Korintus, ngapain sih ikut si Paulus ke Efesus? Ini ikut. Gak ada juga si Aquila bilang sama Priscilla, kamu sih mah, ya, bukannya jadi penolong, kemarin aku mau ikut Paulus, mestinya kan kamu bilang, Pah, gak usah Pah, di Korintus aja. Gak ada tuh salah menyalahkan tuh. Mereka tetap seia sekata dalam rumah tangga mereka. Mereka juga tidak kecewa sama Tuhan ditinggalkan di kota yang baru di Efesus. Mungkin di sana mereka tidak kenal siapa-siapa, tapi mereka tidak menggerutu, mereka terus melayani Tuhan. Ini yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu nanti membaca sejarah gereja, ada buku sejarah gereja yang mengatakan bahwa Aquila dan Priscilla nantinya
menjadi bishop, menjadi pemimpin gereja yang dihormati, yang punya karisma, yang pelayanannya dikagumi oleh banyak orang Kristen di kota Efesus. Apa yang saya mau bagikan dari cerita Aquila dan Priscilla kepada terutama mempelai Pak Budi dan Budian? Ya, ya suami istri pasti ada masalah ya ke depan. Masalah ekonomi kah, masalah sifat, sikap yang nanti bertentangan satu dengan lainnya. Itu hal yang lumrah dalam rumah tangga. Pemberkatan nikah selalu berkata, saya sama Sylvie itu dua orang yang berbeda. Sylvie itu istri saya orang Jawa, cenderung kulitnya coklat kalau nggak bisa dibilang hitam. Sylvie orang Chinese, ya cenderung kulitnya kuning kalau nggak dibilang sipit atau putih gitu, saudara ya. Dari dua latar belakang suku yang berbeda, hidup di keluarga yang berbeda, ya latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, itu menyatukan. Kami sudah sampai di usia pernikahan ke-15 tahun, masih bergumul, saudara. Masih berusaha mati-matian. Masih berusaha untuk saling mengerti, masih bisa ya salah paham, masih bisa saling tidak mengerti. Kita akan terus berusaha ini menyatukan persepsi sampai kapan? Bagi saya sampai nanti maut memisahkan kita. Dan dalam pernikahan Kristen, kalau sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa diceraikan oleh siapapun juga. Ya, jadi hanya maut yang memisahkan. Maka kemarin dalam konseling pranikah saya tantang Pak Budi dan Budian, siap nggak nih? Ya. Sebab kalau sudah iya, nggak bisa lagi bilang tidak. Atau batal ya Tuhan, angkat tangan kayak kalau ikut dunia lain gitu ya, diganggu sama setan, angkat tangan, terus nyerah gitu. Terus akhirnya cerai lagi. Ya. Dalam konseling pranikah kemarin, mempelai berdua sudah pernah mengalami kegagalan pernikahan sebelumnya. Ya. Pernikahan yang dilatar belakangi oleh kepercayaan lama mereka. Ya. Jadi meskipun itu tidak di hadapan Tuhan, tapi tetap ada kegagalan yang pernah terjadi. Jadi belajar dari kegagalan ini. Sekarang Pak Budi dan Budian akan diberkati dalam pernikahan yang kudus. Jadi bukan saya yang memberkati, tapi Tuhan yang memberkati. Saya hanya alat. Ketika nanti masing-masing mengikrarkan janji nikah, itu diucapkan dari hati kepada Tuhan. Janji kepada Tuhan. Maka harus dipertahankan apapun yang terjadi di masa depan. Aquila, Priscilla, situasinya jatuh bangun dalam ekonomi, ya, tapi terus solid, terus melayani Tuhan. Saya berharap Pak Budi dan Budian juga nanti akan terus solid, terus saling mengampuni, memperlengkapi, saling menolong, ya. Sampai kapan? Seperti kata Alkitab, sampai maut nanti, kematian di putih rambut memisahkan kita. Istri, kata Efesus pasal 5 apa Budian? Istri harus tunduk sama suami. Seperti tunduk kepada Allah, kepada Kristus. Suami apa Pak Budi? Suami harus mengasihi istri. Baca baik-baik Efesus pasal 5. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Apa itu? Rela mati di atas kayu salib. Dia tidak berdosa, bukan salah dia, tapi karena mengasihi jemaatnya, dia rela berkorban. Suami harus seperti itu. Harus rela berkorban. Lebih baik, saya selalu pakai bahasa, ya. Saya bilang berkali-kali di mimbar, saya kerjakan dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya. Saya lebih baik tidak menghidupi atau membuahi mimpi atau hobi saya, ya. Ya. Asalkan istri bisa bahagia, ya. Saya lebih senang istri yang tersenyum daripada saya yang tersenyum. Suami harus mengasihi istri. Hobi, ya, mulai sekarang harus lebih memberikan waktu, ya, kebahagiaan lebih kepada istri. Jadi harus jaga kasih mula-mula. Ya biasanya dalam pernikahan ada fase bulan madu, ya, sebulan, 2 bulan, ya. Maafkan kalau saya pakai kalimat yang agak kotor, ya, kasar gitu karena saya orang Betawi. Kata orang Betawi itu tai kotok kalau lagi bulan madu juga rasanya coklat gitu ya. Semuanya manis ketika bulan madu. Ya, tapi ketika usia pernikahan sudah masuk tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, lihat aja di infotainment. Banyak artis-artis yang sudah angkat tangan. Alasannya apa? Nggak cocok. Kalau dalam Tuhan nggak bisa begitu. Ya, makanya nanti akan saya tantang Pak Budi dan Budian lagi gitu ya. Kalau menurut saya sih lebih baik batal pernikahan daripada sudah menikah lalu bercerai. Ya. Jadi harus terus jaga kasih mula-mula. Ada effort khusus masing-masing. Dan yang terpenting di atas segalanya, andalkan Tuhan. Ketika rumah tangga kalian dibangun
dimulai dengan mengandalkan Tuhan. Ketika dalam pergumulan bahtera rumah tangga, ingat ya, bahtera rumah tangga, bahtera. Bahtera itu bukannya sampan. Sampan itu paling cuma sampai sungai, arus deras. Tapi kalau bahtera itu sampai ke tengah lautan, menghadapi ombak besar, itu pasti. Jadi bahtera itu pasti menghadapi ombak. Rumah tangga pasti menghadapi ombak. Nah, bagaimana kita terus bisa mengandalkan Tuhan apa tidak dalam bahtera rumah tangga kita? Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan dalam renungan pemberkatan nikah ini, saya berharap Pak Budi dan Budian mencontoh Aquila dan Priscilla yang terus setia, saling mendampingi, ada masalah terusir dari Roma, pindah dari Korintus ke Efesus, ditinggalkan Paulus, mereka terus solid, nggak saling menyalahkan, dan bahkan terus melayani Tuhan dengan luar biasa. Kalau dikerjakan seperti Aquila dan Priscilla, di rumah tanggamu pasti pun juga diberkati Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan dalam materi atau sesi berikutnya. Sebelum kita masuk dalam acara atau ibadah pemberkatan nikah kudus, saya berikan waktu kesempatan untuk saksi atau orang tua ya memberikan nasihat sepatah dua patah kata kepada mempelai. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada mama ya dari Budian ya, Ibu Agustina Hartanto. Ya. Saya berikan kesempatan untuk mungkin memberikan sepatah dua patah kata, nasihatkah, doakah kepada anak dan calon mantu. Silakan Bu Agustina Hartanto, waktu dan kesempatan. Shalom, selamat sore. Puji syukur yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan terima kasih atas anugerah Tuhan yang luar biasa, yang mana anak kami Dian sekarang sudah menjadi istrinya akan menjadi istrinya Pak Budi. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun kondisi keadaan yang kalian hadapi dalam rumah tangga, jalanlah sesuai apa yang dijalani oleh kehendak Tuhan. Apapun kondisi dan keadaannya yang kalian jalani dalam hidup rumah tangga, bahtera kehidupan yang penuh dengan tantangan, kalian tetap harus saling mengasihi, harus sejalan, dan harus saling pengertian dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang akan kalian jalani. Mama pesan, hanya maut yang akan memisahkan kalian. Segala kehidupan yang kalian sudah jalani, kegagalan yang sudah kalian jalani itu untuk menjadi kita lebih dewasa dalam rumah tangga. Pak Budi, Mama titip anak Mama ya. Biarlah sampai selama-lamanya kalian tetap berdua, hanya maut yang dapat memisahkan kalian. Jalanilah hidup rumah tangga kalian sesuai dengan kehendak Tuhan aja yang terjadi. Terima kasih Pak Paulus dan semua jemaat yang sudah membantu untuk mengadakan acara ini. Saya yakin dan percaya semuanya berjalan lancar dan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih banyak Pak Paulus, Bapak Gembala yang sungguh-sungguh membawa anak kami berdua sampai terjadi hal seperti ini. Mereka dapat menikah walaupun dengan jarak jauh. Saya sungguh-sungguh bahagia dan terima kasih banyak Pak Paulus. Terima kasih. Hanya ini pesan saya untuk anak saya, Dian, Tantina, dan Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Agustina. Budi dan Budian mendengarkan dan melakukan ya pesan nasihat dari orang tua. Kemudian saya berikan waktu kepada saksi dari Pak Budi, ya sahabat dari Pak Budi, dalam hal ini Pak Martinus Doni Suryadi. Waktu ya. Saya berikan Pak, silakan. Ya. Shalom. Ya. Puji syukur pada rahmat Tuhan karena kita bisa bersama berada di sini untuk hadir untuk menyaksikan Pak Budi dan Budian menyatukan janji ya.
untuk menjalani hidup bersama dalam pernikahan suci yang sudah tentu diberkati oleh Tuhan. Kalau saya mungkin bukan nasihat atau apa, mungkin bisa berupa ini mungkin berupa pesan dan kesan aja. Kalau saya mau ngasih nasihat, saya rasa Mbak Dian sama Pak Budi ini juga sudah berpengalaman banget ya. Berpengalaman dari pernikahan sebelumnya gitu. Nah, bedanya dengan saya dan istri saya, mungkin saya hanya lebih duluan aja nih menikahnya gitu. Nah, tapi begini, saya ketemu dengan Mbak Dian dan Pak Budi ini di suatu masa yang mungkin buat Pak Budi sama Mbak Dian ini sesuatu yang baru sama sekali. Buat saya pun juga baru juga ya, yaitu adalah COVID-19. Jadi saya menjadi saksi bahwa betapa mereka berdua ini saling bekerja sama untuk saling bahu-membahu ya untuk menghadapi kesulitan yang semua orang rasakan saat ini. Dan saya bisa menjadi saksi bahwa dengan ikatan ini semoga bisa menjadi berkah buat mereka, bahwa segala kesulitan itu nantinya akan tersingkirkan dengan berkat Tuhan yang kita percayai bersama. Demikian pesan dan kesan saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Martinus buat dua patah katanya. Oke, kita akan masuk dalam pemberkatan nikah kudus. Sebelumnya, saya sebagai hamba Tuhan ingin bertanya dulu sekali lagi kepada Pak Budi dan Budian ya. Tolong nanti dijawab pertanyaan saya ini. Sudah siap benar untuk menikah? Seperti saya bilang tadi dalam khotbah, dalam konseling pranikah kita, bahwa kalau sudah menikah dalam Tuhan tidak bisa dibatalkan, tidak bisa cerai apapun alasannya. Ya, yang dipersatukan Tuhan hanya bisa diceraikan, dipisahkan oleh kematian. Ya. Jadi saya berikan kesempatan nih, kalau misalnya Pak Budi aja kita selesaikan, nggak dilanjutkan gitu ya. Tapi kalau memang siap, ya berarti konsekuensinya ya ada saksi di sini banyak ya, ada Tuhan juga. Maka masalah apapun yang berat yang di depan nanti dihadapi harus sama-sama dicarikan solusinya. Dan solusinya tidak ada satupun 0,001% sekalipun yang berujung pada perceraian. Apapun masalah harus dicari solusinya. Percayalah dengan iman, Tuhan pasti akan tolong. Nah, pertanyaan bersama dengan pasangan yang ada duduk di kiri dan kananmu. Lanjut ya. Lanjut. Oke, ya, kalau lanjut ya. Kalau lanjut saya minta Pak Budi dan Budian untuk berdiri ya. Minta tolong nanti kameranya bisa dibantu ya supaya ya berdiri ya. Oke. Ya, kamera deh. Dinaikin. Ya. Sudah diarahkan ke posisi berdiri. Oke. Sebelum saya melakukan pemberkatan nikah kudus ini, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai komitmen pernikahan mereka. Dalam hal ini, Pak Setio Budi dan Ibu Dian Tantina Yuni Ari Prahasti. Pertanyaan saya ini oleh kedua mempelai tolong dijawab dengan ya atau tidak. Kepada mempelai pria, dalam hal ini Pak Budi atau Pak Setio Budi, nama panjangnya. Apakah saudara Setio Budi sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dibuktikan dengan sudah menerima baptisan selam? Ya, sudah. Apakah saudara Setio Budi bersedia menerima saudari
Dian Tantina Yuni Ari Prahasti sebagai istri satu-satunya sampai kematian nanti memisahkan kalian? Ya. Saudara Setio Budi, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 25, selanjutnya ayat 28 sampai 31 yang demikian bunyinya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Apakah saudara Setio Budi yang sebentar akan menjadi suami bersedia mentaati firman Tuhan ini? Ya. Ya. Sekarang kepada mempelai wanita. Apakah saudari Dian Tantina Yuni Ari Prahasti sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dibuktikan dengan sudah menerima pembaptisan selam? Ya. Apakah saudari Dian Tantina Yuni Ari Prahasti bersedia menerima saudara Setio Budi sebagai suami satu-satunya sampai kematian nanti memisahkan kalian? Ya. Saudari Dian Tantina Yuni Ari Prahasti, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 yang demikian bunyinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Apakah saudari Dian Tantina Yuni Ari Prahasti yang sebentar akan menjadi istri bersedia mentaati firman Tuhan ini? Haleluya. Untuk selanjutnya akan masing-masing kita semua sebagai saksi mendengar janji nikah mereka di hadapan Tuhan. Jadi untuk itu, baik mempelai pria dan wanita boleh saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ya. Ya. Nanti saya persilahkan mempelai pria untuk mengucapkan janji nikahnya, yang langsung nanti disertai dengan penyematan cincin pernikahan di jari istrimu. Setelah selesai nanti saya persilakan mempelai wanita untuk mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan, yang kemudian juga diakhiri dengan melingkarkan janji cincin pernikahan di jari suamimu. Cincin nikah adalah simbol atau tanda kalian mau bersama selamanya, ya. Bentuknya bulat, tidak terputus di bumi dan di surga. Janji nikah ini adalah di hadapan Tuhan. Jadi harus dipertahankan, dikerjakan dengan sungguh, dan kita di sini akan menjadi saksinya. Ya, untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Bapak atau Saudara Setio Budi mengikrarkan janji nikahnya. Terima kasih Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya. Saya atas nama Setio Budi menerima Dian Tantina Yuni Ari Prahasti sebagai istri saya satu-satunya, dan saya berjanji akan menghormati dan mengasihi Dian Tantina atau istri saya seperti Tuhan mengasihi saya. Dan saya berjanji akan selalu menjadi pemimpin
untuk hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berjanji untuk selalu menyayangi dan mengasihi, dan tidak ada seorang pun dalam kondisi apapun yang dapat menceraikan kami. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi hakim atas kami. Sebagai tanda janji kami, saya akan melingkarkan cincin ke jari manis istri saya. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Diantantina Yuni Ari Prahasti untuk mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan disaksikan jemaat yang kudus, saya Diantantina berjanji saya menerima Setia Budi sebagai suami satu-satunya yang akan saya hormati dan tunduk kepadanya dalam segala sesuatu dan sebagaimana mestinya dan apa adanya seperti Tuhan Yesus menerima saya. Saya akan mengasihinya dalam situasi dan kondisi apapun juga, dan tidak ada sesuatu pun atau apapun yang bisa menceraikan kami. Demikianlah saya berjanji, dan Tuhan Yesus Kristus akan menjadi hakim atas kami. Dan sebagai tanda janji ini, saya melingkarkan cincin pernikahan ke tangan suami saya. Yesus. Ya, puji Tuhan. Setelah saya mendengarkan jawaban atas seluruh pertanyaan dan juga mendengarkan janji nikah kalian, ya, maka tidak ada halangan lagi untuk saya untuk tidak melakukan peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini. Untuk itu, saya persilakan kedua mempelai, ya, untuk mengambil Alkitabnya. Ada Alkitab di situ, ya. Alkitab ini kita imani adalah firman Tuhan, di mana kalian nanti berdua dalam rumah tangga harus menjadikan Alkitab sebagai acuan, sebagai dasar, sebagai pedoman kalian mengarungi bahtera. Bisa tangan kanan kalian masing-masing ditaruh di atas Alkitab. Iya. Tangan Pak Budi di atas Budian juga, ya, oke. Dan saya akan meneguhkan pernikahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba teguhkan pernikahan kudus kalian. Pernikahan kudus Bapak Setio Budi dan Ibu Diantantina Yuni Ari Prahasti. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Haleluya. Boleh kita ditaruh? Saya persilakan mempelai untuk sujud. Dan saya akan memberkati pernikahan mereka berdua. Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom sebagai saksi, kalau tidak keberatan, saya boleh minta untuk juga mengangkat tangan masing-masing, baik tangan kiri, tangan kanan, ke arah layar dari Zoom, di mana ada kedua mempelai yang sedang sujud di hadapan Tuhan. Sama-sama kita memberkati pernikahan mereka ini. Turunlah berkat nikah kudus dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan diberkati rumah tanggamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, buah kandunganmu, yakni anak cucumu,
dan penyertaan yang intim, mesra dari Roh Kudus mulai hari ini menyertai kalian, rumah tangga kalian, sampai nanti Maranatha, sampai Tuhan menjemput kalian dan dibawa kalian ke kekekalan surga. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, saya persilakan untuk kembali berdiri. Pelan-pelan aja. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah saksikan sebagai saksi peneguhan dan pemberkatan nikah kudus mereka, ya. Dan di hadapan Tuhan kita sudah melihat, ya. Oke. Sambil Bapak Ibu bisa menyiapkan atau pasangan mempelai bisa menyiapkan perjamuan, ya. Ya. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Jadi kedua mempelai, keluarga yang ada di Bali, Bapak Ibu yang menyaksikan, kalau ada roti dan anggur di rumahmu, mari sama-sama kita imani. Sebentar kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus Kristus. Kita angkat dengan iman, roti, hosti tinggi di hadapan Tuhan. Imani sungguh yang kita makan bukan lagi roti hosti biasa, tapi tubuh Yesus Kristus. Bersama saya, kita imani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Kami percaya oleh kuasa bilurnya Tuhan, oleh kuasa tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah ini, kami semua dipulihkan, disembuhkan. Kami percaya sakit penyakit tidak lagi berkuasa atas kami. Kami berdoa khusus buat Pak Budi dan Budian, suami istri, yang sudah diteguhkan dan diberkati pernikahan kudus mereka hari ini. Agar tubuh mereka sempurna, Budian sempurna, tidak diabetes, Budian sempurna, lambungnya sempurna, asam lambungnya sempurna, Pak Budi sempurna, kami semua sempurna. Kami imani semua sakit penyakit sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang sudah memulihkan kami semua, menyembuhkan kami semua. Maka dengan imanmu, tubuh Yesus sembuhkan kami. Selanjutnya, mari dengan imanmu, angkat anggur tinggi di hadapan Tuhan. Bersama saya dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus yang tertumpah, tercurah dari atas kayu salib. Setiap tetesnya menyucikan, menguduskan kami semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami beriman sempurna. Kami dikuduskan Tuhan, segala kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk keturunan, tidak lagi berkuasa atas kami. Mata kami suci kudus, bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, bisa dengar panggilan dari surga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kami diberkati. Yang kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil. Dan kaki kami diurapi. Kemanapun melangkah, tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami percaya, kami semua dikuduskan Tuhan. Tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus, yang bukan dari surga, tidak lagi berkuasa atas kami. Inilah darah perjanjian yang baru, inilah darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan kami. Minum dengan imanmu, darah Yesus Kristus. Haleluya. Ya, peneguhan dan pemberkatan sudah dimateraikan oleh perjamuan suci, perjamuan kudus. Maka saya percaya rumah tangga yang hari ini tercatat sebagai keluarga kudusnya Tuhan, itu akan benar-benar diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan setelahnya saya minta Pak Budi dan Budian saling berhadapan, boleh pegangan tangan. Ya, kalian sekarang ini sudah sah sebagai suami istri di dalam Tuhan. Maka
saling mengasihi dengan ekspresi cinta, ya, itu bisa dilakukan karena sudah sah dalam Tuhan, gitu ya. Dan sebagai tanda cinta, tanda kasih, ya, untuk pertama kalinya dalam Tuhan ini, dikuduskan Tuhan, ya, saya persilakan Pak Budi untuk memberikan ciuman kasih yang termesra, ya, terintim begitu ya, dan Budian juga bisa meresponnya, dan kami di sini sebagai saksi yang akan melihat bahwa rumah tangga kalian akan penuh dengan cinta. Ya, silakan diekspresikan. Entar dulu, jangan cepat-cepat itu. Banyak yang belum lihat itu. Ciumannya kok cepat sekali. Coba diulangi lagi. Diulangi lagi Pak Budian ya. Terlalu cepat ya. Mama masih belum lihat kok. Mama kan juga pengen lihat anaknya bahagia ya. Coba agak lamaan ya. 5 jam begitu. Silakan. Ayo. Ya, oke. Ya. Boleh Pak Budi dan Budian menghadap kamera ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk memperkenalkan keluarga baru ini. Kiranya dapat diterima dengan sukacita, yaitu keluarga Tuan dan Nyonya Setio Budi. Haleluya. Ya. Oke. Jadi ibadah sakramen pemberkatan nikah kudus sudah selesai, dan selanjutnya saya persilahkan keluarga yang baru dalam Tuhan, ya, untuk saya berikan kesempatan memberikan persembahan buah sulung, persembahan pertama mereka, syukur mereka sebagai suami istri yang sah kepada Tuhan, dengan memberikan persembahan syukur, dan tentu Pak Budi sebagai imam berdoa kepada Tuhan untuk persembahan itu agar diterima Tuhan dan juga agar rumah tangga ke depan semakin diberkati Tuhan. Saya persilakan waktu dan tempat. Pak Budi, suaranya tidak kedengaran. Nggak kedengeran. Ya, silakan berdoa. Enggak, udah barusan. Ya, sudah. Ditumpangi tangan Pak, amplop persembahan buah sulungnya. Ya. Ibu Jian juga boleh taruh tangan di amplop itu, ya, bersyukur sama Tuhan dan doa sama Tuhan. Saya persilakan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak. Saat ini kami datang mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan, karena saat ini kami, saya dan Dian, telah memberkati dalam pernikahan Tuhan. Kami terima kasih Bapa. Tanpa-Mu, tanpa kuasa-Mu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan, sebagai tanda terima kasih kami Tuhan atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Kemudian selanjutnya masih berdiri ya Pak Budi dan Budian sebentar lagi. Ya. Saya berikan kesempatan Pak Budi, yang lainnya boleh silakan duduk. Ya, Pak Budi dan Budian saja yang berdiri gitu ya. Saya persilakan Pak Budi dan Budian masing-masing ya untuk mengucapkan terima kasih atas dua patah kata kepada Mama kah, ya, kepada saksi, kepada kita semuanya, kepada Tuhan tentunya. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih. Saat ini kami terima kasih atas kedatangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Doni sebagai saksi saya dan tamu-tamu undangan dalam menghadiri pernikahan kami secara online. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, puji syukur karena sampai saat ini, sampai acara ini selesai dengan baik.
Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kami, Bapak Paulus Suseno, dan teman-teman semua yang ikut hadir dalam acara ini, meskipun secara online. Terima kasih atas semuanya, karena berkat doa kalian semua, berkat doa, hal ini bisa terjadi sampai saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemudian ada yang mau disampaikan? Silakan kalau ada. Saya bersyukur sekali, terutama untuk JKI The Way, Bapak Paulus Suseno yang sudah membuat segala sesuatunya menjadi kenyataan. Tentunya semuanya dari Tuhan yang luar biasa. Hikmat yang diberikan untuk seluruh tim JKI The Way, termasuk terutama Bapak Paulus. Dan saya berterima kasih untuk Mbak Lala, Pak Doni yang sudah menghadir di sini, jadi saksi. Terus ada perwakilan dari keluarga papa saya, almarhum, ada Dek Yus, ada Dek Mary, dan anak-anak. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya yakin dan percaya semua ini bisa terjadi karena anugerah Tuhan. Juga bagi anak-anak saya, Andrea, Yohanes. Jadi ya itu aja, saya mengucap syukur dan berterima kasih, terutama untuk tim JKI The Way. You rock, keren. Termasuk mama saya, lupa saya sampai anak saya di atas, tapi beliau pasti, saya yakin, selalu ada buat saya, dan saya sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan mengizinkan mama saya selalu ada sama saya. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Oke. Jadi sebelum kita akhiri ya, Bapak Budi dan Budian boleh duduk ya. Kita akan segera akhiri ibadah kita ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Dan mari sama-sama kita tundukkan kepala. Tapi sebelumnya sekedar semuanya mendapatkan informasi bahwa kami lakukan ini karena memang hubungan dengan Serpong, tempat gereja dengan keluarga baru ini jauh di Bali, ya, sehingga dengan keadaan COVID ini tidak memungkinkan kita ke sana dan keluarga juga ke sini. Jadi ada banyak pertimbangan dan kami percaya dengan memakai media apapun, kalau dimulai dengan hati pasti akan Tuhan berkati, ya. Nanti surat-surat sertifikat pernikahan kudus yang dikeluarkan gereja akan segera dikirimkan kepada mempelai. Dalam hal ini kami akan kirimkan 2 rangkap ya, masing-masing buat Pak Budi dan juga buat Bu Dian. Jadi masing-masing punya pegangan surat bahwa masing-masing sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Dan saya titip pesan agar ketika surat itu nanti sudah sampai di tangan Bapak dan Ibu di Bali, untuk segera tidak menunggu waktu yang panjang, melanjutkan dalam pencatatan sipil ya di Bali tentunya ya. Jadi jangan ditunda-tunda, segera diproses. Kalau memang sudah memungkinkan untuk bisa mencatatkan pernikahan di catatan sipil Bali, maka segera dilanjutkan supaya bukan saja di hadapan Tuhan pernikahan kalian sah, tapi juga sebagai warga negara pernikahan kalian juga sesuai dengan landasan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Jadi kita benar di hadapan Tuhan, juga benar di hadapan hukum negeri ini, gitu ya. Dan selamat buat Pak Budi dan Budian. Saya juga berharap suatu hari nanti kita bisa bertemu ya setelah COVID pandemi ini. Entah saya yang liburan ke Bali bersama keluarga atau kesempatan Budian terlebih dahulu yang bisa main ke Serpong. Salam saya buat Mama ya, buat Bu Agustina, Ibu, juga doa saya buat Pak Martinus Doni yang sebagai sahabat mau menjadi saksi bagi Pak Budi, ada anak Ade Adriani Septiania, ada Michael Emmanuel Giovanni, ada Pinky Angela Maulidia, ada Calvin Destananda ya. Jadi kita doa seperti kemarin di konseling pranikah, ada waktunya Tuhan ketika kita punya iman, ya Tuhan pasti akan pulihkan segala-galanya,
hubungannya semakin harmonis ke depannya, kalian jadi orang tua yang menjadi idola, orang tua yang menjadi superhero, idola yang menjadi patron buat anak-anak kalian. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, punya iman, andalkan Tuhan, pasti diberkati, anak-anak nanti akan hubungannya luar biasa. Dan anak-anak akan hidup dalam masa muda yang luar biasa. Ya. Terus nanti jangan lupa, habis ini Bapak Budi sudah sahkan sebagai suami, nanti tumpangi tangan buat anak-anak dari pihak Budian. Nanti ke depan kalau ada kesempatan, tumpangi tangan juga buat anak-anakmu, gitu ya. Tanganmu sekarang ini punya kuasa, Pak. Punya kuasa. Bapak berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Ya, Budian, pesan saya, seperti konseling kemarin ya, agak diredam, jangan menonjol, karena sudah punya suami, jadi keputusan prinsip itu suami, ya Budian, ya boleh ngasih saran, tapi jangan yang duluan di depan, begitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya, kita tundukkan kepala, kita bersyafaat. Bapak, makasih Tuhan buat segala-galanya, buat ibadah pemberkatan nikah kudus, yang sudah berlangsung dengan baik, jaringan internet, Tuhan kami mengucap syukur, tidak ada masalah kendala yang berarti, sehingga boleh semuanya mengikutinya dengan baik. Kembali kami doa, hamba doa Tuhan, buat keluarga baru ini, keluarga Setio Budi, diberkati Tuhan luar biasa. Malam ini mereka sudah sah sebagai suami istri, mereka diberkati dalam pernikahan kudus, maka apapun yang mereka kerjakan di kemudian hari, Tuhan akan buat berhasil. Ketika mereka seia, sekata, mereka bergandengan tangan dengan Tuhan jawab. Hamba doa juga buat keempat anak suami istri baru dalam Tuhan ini, agar diberkati, bisa menerima ayah sambungnya, bisa menerima mama sambungnya, bisa mengasihi, bisa hormat sama orang tua. Dan hamba doa keempat anak ini akan diberkati Tuhan. Seperti burung Raja Wali akan terbang tinggi mengatasi langit. Jadi kebanggaan, penghiburan di putih rambut orang tua mereka. Dan terutama di atas segalanya jadi kesukaan Tuhan. Hamba juga doa buat Ibu Agustina Hartanto, diberkati Tuhan, orang tua kami ini, umur panjang, punya bahagia iman, bukan cuma tidak miskin, tidak susah, tidak bangkrut, anak, mantu, cucunya hidup rukun dan damai dan diberkati Tuhan. Juga Pak Martinus Doni bersama keluarga diberkati Tuhan, dan semua yang hadir Tuhan, yang mengikuti sebagai saksi di jaringan Zoom ini, Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan akan pakai mereka lebih dahsyat dalam pekerjaan mereka berhasil, rumah tangga mereka berhasil, dan terutama mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin jadi berkat bagi banyak orang, semakin hidupnya menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya keluarga ini dalam tangan Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan. Tuhan akan tolong mereka. Immanuel, Tuhan beserta keluarga Budi, keluarga Setio Budi, bersama istri dan 4 anak dan keluarga besarnya. Diberkati Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama akan kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkatimu jadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Naik, nggak pernah turun. Apa yang kau pegang dan kau kerjakan, Tuhan buat keluar masuk rumahmu diberkati Tuhan. Pekerjaan apapun yang kau lakukan di luar rumah, sehingga ketika kau bawa pulang itu, seisi rumahmu merasakan surga di bumi ini. Kau akan mengembang ke kiri dan ke kanan dalam segala hal. Kau akan diberkati Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, dan hidupmu memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan sampai akhir hidupmu. Dan biarlah mulai hari ini, berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus, selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, terutama keluarga Setio Budi, mulai sore malam hari ini, sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan jemput kita semua di awan-awan kemuliaan, dan dibawanya kita masuk ke dalam kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Yang diberkati, katakan dengan iman sungguh, amin. Haleluya.
Selamat Pak Budi, selamat Budian, ya, arugi rumah tangga dalam. Haleluya. Ya. Bisa dimunculkan semuanya, admin, tamu-tamu yang ada di Zoom. Ibadah sudah selesai, silahkan kalau ada yang mau mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Selamat ya Pak Budi. Selamat Bang Budi dan Ibu Dian. Selamat ya Pak Budi dan Bu Dian. Tuhan memberkati. Terima kasih. Maaf.